Baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yahoo! Shalom. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Seteluori, dalam hal ini mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu PKS, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta pegawai staf tata usaha SMP Negeri 3 Seteluori. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada teman kita atau Bapak Trijudal Vinzega SPD. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara sesi berbagi pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Trijudal Vinzega SPD GR. Yang pertama kata pengantar dari pembawa acara, yang kedua doa yang dibawakan oleh Ibu Mi Trisnasari Jega STH, yang ketiga sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang keempat, presentasi oleh calon guru penggerak Bapak Trijudal Vinzega SPDGR. Dan kelima, penutup yang dibawakan oleh Bapak Ade Yulius Putra Gia SPD. Baik, kita ke acara nomor 1, kata pengantar dianggap sedang berlangsung. Kita sekarang masuk pada nomor 2, doa yang dibawakan oleh Ibu Trisnasari Jega. Kepada Ibu diberikan waktu. Langsung. Baik, mari kita bersama dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, di mana penyertaan-Mu bagi kami dari rumah kami hingga di tempat ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami. Tiada yang dapat kami balaskan Tuhan selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami akan mengikuti acara. Dan mengikuti acara ini Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu kiranya Engkau menyertai kami, memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Terlebih dalam acara berbagi sesi kegiatan aksi nyata yang akan dibawakan oleh Bapak atau calon guru penggerak kami, Bapak Trijudal Vinzega Tuhan. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau memberkatinya Tuhan Yesus, memberikannya kekuatan, hikmat dalam menyampaikan setiap presentasi yang akan diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan begitu juga kami Tuhan yang akan mendengarkan presentasi ini, kiranya Engkau memberikan juga kami kekuatan, kesehatan, supaya kegiatan dan acara ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih doa yang dibawakan oleh Ibu. Sekarang kita masuk pada acara nomor 3, sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak diberikan waktu. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya oleh pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 3 Seteluori, pegawai, dan terlebih kepada teman sejawat saudara kami Pak Trijudal Vinzega SPD GR, calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai ini dalam melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Dan apa yang menjadi kegiatan kita bisa berkumpul pada saat ini adalah ada kegiatan berbagi
yang dilaksanakan oleh Pak Trijul Delvin Zega sebuah penuh apa yang dilakukan oleh Pak Trijul Delvin Zega. Dan harapan saya pada kegiatan ini, saya berharap kepada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kegiatan berbagi yang disampaikan oleh Pak Tri pada hari ini tentang budaya positif sangat penting dalam memajukan pendidikan, terutama di sekolah kita ini. Dan pada akhirnya nanti output dari kegiatan ini nanti saya mengajak kita, mari kita memperlakukan kegiatan budaya positif di sekolah kita secara khusus demi kemajuan peserta didik kita, demi kemajuan pendidikan di sekolah yang kita cintai ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya Allah, selamat pagi. Baik, terima kasih. Sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Binaan Kurikulum. Sekarang kita masuk pada acara nomor 4, presentasi yang dibawakan oleh calon guru penggerak oleh Bapak Trijul Delvin Zega SPDGR. Kepada Bapak diberikan waktu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan presentasi ini, maka saja Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking supaya ada relaksasi dan lebih konsentrasi dalam mengikuti kegiatan ini. Mari kita ice breaking dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, pelajar Pancasila. Ya, oke ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Baik, terima kasih dari Bapak Suherman Zega atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, saya sapa kita semua, selamat pagi. Yahoo. Salam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat, pertolongan, berkat yang boleh kita nikmati sampai pagi hari ini, sehingga kita sebagai warga sekolah di SMP Negeri Seduri ini bisa melaksanakan aktivitas tugas sebagai pendidik sebagaimana mestinya tanpa ada halangan yang cukup berarti. Bapak dan Ibu, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini adalah salah satu bagian dari tugas yang harus kami tunaikan sebagai calon guru penggerak dalam mengikuti serangkaian pendidikan pada kegiatan guru penggerak ini. Bapak dan Ibu, materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai aksi nyata modul 14, yaitu tentang budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, saya percaya Bapak dan Ibu sudah bukan satu hal yang asing. Sering kita dengar selama ini, dan merujuk pada definisinya, budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itulah budaya positif
yang nanti ke depan harus kita kembangkan di sekolah kita ini. Bicara soal cakupan budaya positif ini, kita bisa membuat klasifikasi luas wilayahnya. Yang pertama di sini bisa kita melihat berawal dari peraturan kelas. Itu cakupan paling sederhana. Peraturan kelas, tentu kita sebagai Bapak Ibu guru, tentu di kelas yang kita masuki, yang kita ampu, pasti kita membuat satu peraturan kelas bersama dengan siswa, yang mana peraturan ini harus kita junjung tinggi dan dilaksanakan oleh siswa dan juga kita sebagai Bapak Ibu guru. Lalu setelah peraturan kelas, dia meluas menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, maka meluas lagi dia menjadi lingkungan yang positif. Dan setelah terbentuk lingkungan yang positif, maka muncullah yang namanya budaya yang positif. Jadi kira-kira inilah klasifikasi luas wilayah sehingga tiba dia nanti pada akhir, yaitu budaya positif. Bapak dan Ibu, tentu sebagai guru kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Karena tugas kita sebagai guru bukan hanya mendidik saja, tetapi kita juga punya tanggung jawab moral untuk membimbing, menuntun anak didik sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk membentuk karakter sehingga mereka menjadi pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, maka ada 6 hal yang harus kita pahami sebagai Bapak Ibu guru. Yang pertama nanti ada yang namanya disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada posisi kontrol. Yang keempat ada yang namanya keyakinan kelas. Yang kelima ada yang namanya nanti segitiga restitusi. Dan keenam ada kebutuhan dasar manusia. Jadi keenam elemen ini wajib kita pahami sebagai Bapak Ibu guru dalam mewujudkan budaya positif yang tadi. Yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif ini bagaimana kita guru berpikir, merencanakan, bertindak supaya murid kita tidak melakukan sesuatu karena faktor eksternal, tetapi kita berusaha bagaimana ada di anak didik ini, siswa kita melakukan sesuatu karena ada motivasi internal tanpa karena faktor hadiah atau karena faktor hukuman. Artinya ada kesadaran sesudah keyakinan yang mereka yakini. Dengan disiplin positif maka membuat anak menjadi mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawab, dapat juga memecahkan masalah dengan baik, dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Seterusnya Bapak Ibu, poin yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa, juga kita sebagai Bapak Ibu guru, ada beberapa faktor kenapa kita melakukan sesuatu yang memotivasi kita. Bisa jadi pertama, kita melakukan sesuatu atau siswa kita melakukan sesuatu hanya karena takut dihukum. Takut dihukum oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa juga siswa kita ini melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu tugas atau proyek yang kita berikan kepada siswa hanya karena mengharapkan penghargaan dari guru atau mengharapkan nilai tinggi atau ada imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka percaya. Jadi ini level yang paling tinggi Bapak Ibu. Artinya bagaimana siswa ini, bagaimana juga kita Bapak Ibu guru menunaikan tugas dan tanggung jawab, dan siswa juga dalam belajar bukan karena paksaan, bukan karena motivasi eksternal, tetapi dari dalam, sehingga berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini, maka mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai universal itu sendiri.
Jadi kalau kita klasifikasikan, kita kelompokkan, level pertama dan level kedua ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Sementara level ketiga adalah motivasi intrinsik dari dalam. Tentu Bapak dan Ibu, kita sebagai guru atau tenaga pendidik, kita mengarahkan siswa ini membentuk karakter anak didik supaya dalam belajar, dalam melaksanakan tugas yang kita berikan, dalam melaksanakan perkembangan karakter, kita berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik ini dari dalam diri siswa. Seterusnya Bapak Ibu, tentu kita sebagai guru di SMP 3 Keduri dalam menjalankan tugas sebagai pendidik di SMP Negeri 3 Keduri ini, diharapkan juga kita selalu menemukan motivasi intrinsik siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan cara selalu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Jadi dalam konteks ini mungkin ada sedikit pergeseran dan perbedaan pola. Kalau selama ini kita mungkin terbiasa untuk mengarahkan anak didik dengan cara hukuman atau dengan cara memberikan hadiah atau penghargaan, tetapi dengan teori ini maka ada sedikit pergeseran. Artinya kita berusaha bagaimana siswa atau peserta didik dalam belajar bukan karena dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik, tetapi lebih kepada motivasi dari dalam. Sehingga apa Bapak Ibu? Apa konsekuensi kalau siswa kita ini kebanyakan mengharapkan motivasi dari luar? Konsekuensinya adalah ketika motivasi dari luar ekstrinsik tadi, penghargaan itu tidak ada, hukuman itu tidak ada, maka berpotensi siswa ini kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Itu konsekuensinya. Sementara kalau motivasi dari dalam pun tidak ada penghargaan, pun tidak ada hukuman dari kita Bapak Ibu guru, maka siswa ini tetap melaksanakan kegiatannya, tetap belajar dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi kita Bapak Ibu guru ada 5 posisi kita dalam mengontrol siswa. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Itu posisi yang pertama. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Itu posisi kita yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai teman. Posisi yang keempat, pemantau. Dan posisi yang kelima yang paling tinggi ini adalah sebagai manajer. Lalu bagaimana perbedaan kelima posisi kontrol kita sebagai guru? Kita bisa lihat. Bagaimana yang namanya posisi guru sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal ini dari sisi kata-kata membentak, memarahi. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, jadi dalam posisi kita sebagai guru, kalau kita di posisi penghukum, kita sering menggunakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Misalkan, patuhi aturan saya, atau awas kamu ya. Atau bisa jadi, kamu selalu saja salah. Atau mungkin bisa selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu tidak bisa menjadi yang pertama. Artinya di sini Bapak Ibu, kita selalu menganggap bahwa menyelesaikan masalah siswa itu satu-satunya hanya cara kita sendiri. Tidak memberikan kebebasan kepada siswa. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Inilah posisi yang pertama, sebagai penghukum. Lalu Bapak Ibu kita coba bergeser bagaimana posisi seterusnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti. Nah, jadi kalau posisi pembuat merasa bersalah ini, kita sering bernarasi misalkan seperti ini.
ibu sangat kecewa sekali dan kamu nak, kamu sebenarnya bisa, tapi ibu kecewa sama kamu. Sehingga di sini siswa merasa sangat bersalah, menyalahkan dirinya sendiri. Atau misalkan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali Bapak ingatkan kamu nak? Atau misalkan, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, pasti orang tua kamu kecewa. Pasti orang tua kamu marah. Inilah ciri-ciri kalau kita guru berada di posisi pembuat merasa bersalah. Barangkali kita juga bisa sekalian merefleksikan diri. Di mana posisi kita selama ini dalam mengontrol siswa, dalam menyelesaikan masalah siswa. Apa konsekuensi dari posisi ini Bapak Ibu? Dari posisi pembuat merasa bersalah ini. Konsekuensinya adalah siswa merasa pesimis dan merasa menyalahkan dirinya sendiri karena dia melakukan sesuatu yang mungkin dia bisa mengecewakan orang lain, mengecewakan guru, mengecewakan teman, mengecewakan orang tua juga di rumah. Itu konsekuensinya. Yang ketiga Bapak Ibu, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kalau teman ini ya tahu sebagai teman atau sahabat, kita seolah-olah kita dan siswa ini setara sebagai teman atau sebagai sahabat. Dan kita sering menggunakan kata-kata di level teman ini, misalkan, ayolah, bantulah Bapak, demi Bapak ya, ayolah bantu Ibu nak. Ayo jangan buat Ibu pusing lagi nak. Nah, ini kalimat-kalimat yang memposisikan kita sebagai teman bagi peserta didik. Atau misalkan, ayo, ingat tidak bantu Bapak selama ini. Bapak sudah bantu kamu selama ini nak. Masa kamu begini? Ibu sudah memberikan yang terbaik selama ini sama kamu nak. Sudah mendidik kamu. Masa kamu seperti ini? Atau yang berikut, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kalimat-kalimat seperti ini yang menunjukkan bahwa kita sebagai posisi teman bagi peserta didik. Yang berikut Bapak Ibu, yang menjadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi Bapak Ibu, di posisi sebagai teman ini, konsekuensinya adalah, pertama, ketika kita tidak mendampingi siswa tersebut, maka siswa itu merasa kita bukan teman dia lagi. Karena selama ini kita sudah sebagai teman pada dirinya atau untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, bisa jadi dia berbuat baik itu hanya kepada kita yang sebagai teman. Dia tidak melakukan itu kepada guru-guru yang lain. Jadi itu konsekuensi untuk yang level posisi kontrol sebagai teman. Yang berikut Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dari konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, maka pertanyaan yang mungkin biasa kita lakukan atau kita gunakan yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Artinya di sini Bapak Ibu, di posisi pemantau ini kita selalu mengembalikan ke siswa apa yang sudah kamu lakukan. Lalu apa aturan yang Anda langgar? Jadi kita di sini hanya sebagai posisi pemantau kepada siswa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan.
catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi Bapak dan Ibu, dari kalimatnya saja adalah pemantau. Artinya kita lebih kepada memberikan kebebasan kepada siswa, dan kita sebagai guru hanya memantau, baik dari sisi observasi atau melalui penggunaan stiker. Jadi inilah posisi yang keempat kita sebagai Bapak Ibu guru. Yang berikut, yang kelima, ini posisi yang paling tinggi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer ini Bapak Ibu, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di sini Bapak Ibu, guru bersama-sama dengan siswa akan menemukan solusi dan memberikan kebebasan kepada siswa bagaimana menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Pada posisi sebagai manajer ini kita biasanya menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Apa yang kita yakini? Atau kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati dengan siswa di kelas yang kita ampu. Atau misalkan, apakah kamu meyakininya? Ini nanti korelasinya kepada nilai-nilai universal yang sudah kita terapkan kepada siswa. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi Bapak Ibu, pada tingkat sebagai manajer ini tingkat yang lebih tinggi. Nanti ini lagi berhubungan pada segitiga restitusi. Bagaimana kita sebagai seorang guru dalam menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita masuk setelah ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Artinya di sini Bapak Ibu, pada posisi sebagai manajer ini, pun nanti siswa ada masalah, maka dia akan berusaha melalui bimbingan kita Bapak Ibu guru, dia akan berusaha mencari tahu solusi dari permasalahannya itu. Karena begini Bapak Ibu, kita mau jujur pada kenyataannya, kadang kita menyelesaikan masalah siswa, ada dua efek yang terjadi. Siswa itu bisa mengikuti maunya kita, siswa itu bisa berhenti dari perbuatannya, tetapi dia menyimpan dendam ke kita sebagai Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena pengaruhnya pada posisi kontrol tadi. Kalau misalkan kita menggunakan posisi sebagai penghukum, betul memang siswa berhenti berkelahi atau siswa merubah perilakunya, tetapi itu tidak kemudian permanen dan itu tidak akan ikhlas. Kenapa? Karena dia merubah perilakunya itu karena dia takut sama guru. Jadi ada dia menyimpan dendam bagi kita Bapak Ibu guru. Kalau posisi penghukum. Nah di sini Bapak Ibu, di posisi kontrol sebagai guru ini, kita berupaya tiba pada posisi manajer. Posisi yang lebih tinggi itu sebagai manajer. Artinya di sini masalah siswa selesai, dia menemukan solusinya sendiri dan tidak ada dendam bagi kita sebagai Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena kita yang menuntun dia untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri.
Jadi itulah Bapak Ibu kelima posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu guru, dan tentu barangkali dari kelima posisi ini kita bisa merefleksikan diri di bagian posisi mana yang sering, yang sudah kita implementasikan selama ini untuk penyelesaian masalah siswa. Seterusnya Bapak Ibu kita tiba pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri siswa. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila ini. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini juga penting. Sangat esensial pengaruhnya bagi perkembangan karakter anak didik. Mungkin kita Bapak Ibu guru selama ini pasti kita sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Keyakinan kelas ini artinya Bapak Ibu satu nilai-nilai yang disepakati bersama antara guru dan siswa untuk dilaksanakan, diterapkan sebagai satu hal yang mengatur berjalannya proses pembelajaran dan lebih kepada menumbuh kembangkan karakter daripada anak didik. Pada keyakinan kelas atau sekolah ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi inilah keyakinan sekolah yang berasal dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini skopnya dalam satu kelas, lalu dia berkembang menjadi keyakinan dalam satu sekolah. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang sudah saya buat keyakinan kelas ini di kelas 8A. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu sedikit berbeda dengan peraturan kelas. Ini hanya perubahan paradigma saja dan mindset cara berpikir. Mungkin barangkali selama ini yang kita kenal adalah peraturan kelas. Dan ternyata pada konsep materi ini peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas ini lebih kepada satu kondisi yang memaksakan siswa untuk dipaksa melakukan sesuatu atas dasar motivasi ekstrinsi tadi atau dari luar. Dan biasanya peraturan kelas ini dibuat hanya sepihak oleh Bapak Ibu guru. Dan kemudian biasanya peraturan kelas dibuat dengan kata-kata yang tidak positif atau yang negatif. Misalkan contoh peraturan kelas, dilarang datang terlambat. Itu contoh peraturan kelas. Artinya menggunakan kalimat-kalimat yang menakutkan bagi siswa, dilarang. Itu bahasa dilarang sudah menakutkan sekali. Dilarang datang terlambat. Dilarang memakai sepatu warna putih misalkan. Itu contoh-contoh dari peraturan kelas. Nah sekarang dengan paradigma ini kita berubah. Kita mengarahkan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan kita dengan murid. Jadi kita meminta masukan kepada murid apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, pertama Bapak Ibu, kita selalu menggunakan kalimat-kalimat positif. Dan kita selalu menggunakan kalimat-kalimat universal atau nilai-nilai kebajikan. Itulah konsep dalam membuat keyakinan kelas. Misalkan, yang pertama ini yang saya buat di kelas 8A yang diwalikan oleh Bapak Warniman Zega. Masuk kelas tepat waktu. Kalau tadi kan agak berbeda kalau kita bahasakan dia dilarang terlambat masuk kelas. Jadi seolah-olah ada sebuah kalimat, ada stigma negatif bagi siswa dilarang. Memang nanti tujuannya sama, tetapi dari nilainya siswa merasa tidak terbeban dengan membaca kalimat ini, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua Bapak Ibu, menjaga kebersihan kelas.
Ini nilai keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, boleh kita bahasakan begini, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu masih level peraturan dan seolah-olah terbeban bagi siswa. Dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kita naikkan levelnya ke keyakinan menjadi menjaga kebersihan kelas. Jelas Bapak Ibu. Dengan menjaga kebersihan kelas berarti itu tadi tidak membuang sampah, tidak menggeser-geser meja belajar dan segala macam, meletakkan buku di tempatnya. Itu sudah ikut di dalamnya dengan kalimat menjaga kebersihan kelas. Yang berikut Bapak Ibu, menjaga ketertiban kelas. Ini juga kalimat keyakinan. Berbeda kalau kita bahasakan dilarang keluar masuk kelas. Itu masih kategori peraturan, dilarang keluar masuk. Jadi ada kalimat yang menakutkan di sana, dilarang itu. Jadi kita naikkan menjadi keyakinan kelas menjadi menjaga ketertiban kelas. Ya jelas, dengan menjaga ketertiban kelas berarti siswa tidak keluar masuk, siswa tidak pindah-pindah ke tempat duduk. Sehingga siswa tidak merasa terbeban dalam mengikuti, dalam melaksanakan keyakinan kelas ini. Yang berikut Bapak Ibu, menyimak penjelasan guru. Ini juga kalimat keyakinan. Berbeda kalau kita bahasakan, jangan ribut pada saat guru menjelaskan. Memang nanti muaranya hampir sama, tetapi kita mencoba membuat siswa ini senyaman mungkin. Karena ketika siswa nyaman dalam sebuah regulasi, aturan yang mengatur sistem tatanan kelas, maka mereka akan dengan mudah mengikuti pembelajaran. Jadi tidak ada yang merongrong pemikiran mereka dengan satu ketakutan. Jadi menyimak penjelasan guru. Yang berikut Bapak Ibu, menghargai pendapat teman. Jadi Bapak dan Ibu, inilah contoh kira-kira keyakinan kelas. Ini juga yang sudah saya terapkan di kelas yang saya masuki, termasuk di kelas 8A. Apa manfaat dari keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Manfaatnya adalah untuk membiasakan siswa dari sisi membentuk karakter untuk menghargai sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ini dasarnya tadi. Tadi di awal kita sudah melihat klasifikasi perluasan wilayah dari keyakinan kelas, lingkungan positif, sekolah yang positif, baru tiba nanti pada budaya yang positif. Seterusnya Bapak dan Ibu, kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kaitannya dengan posisi kontrol tadi. Jadi segitiga restitusi ini sebuah model di dalam kita menyelesaikan masalah peserta didik atau siswa. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Inilah segitiga restitusi. Dan tentu Bapak Ibu pasti banyak segitiga-segitiga yang kita kenal selama ini. Saya percaya juga Bapak Ibu sangat fleksibel, tetapi di sini kita membahas mengenai segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Segitiga restitusinya seperti ini gambarnya. Ini dimulai dari menstabilkan identitas anak. Baru masuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru yang terakhir nanti menanyakan keyakinan. Jadi inilah ketiga tahapan yang kita lakukan sebagai Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi ini. Kita coba lihat Bapak Ibu satu-satu mengenai segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Dalam level ini Bapak Ibu, kita mencoba meyakinkan anak didik bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak tanpa sebab. Jadi biasanya di sini Bapak Ibu, kita sering menggunakan pertanyaan kepada siswa.
berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau jangan khawatir, kita bisa menyelesaikan ini. Atau lagi, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau lagi, kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi inilah posisi yang pertama Bapak Ibu dalam kita menyelesaikan masalah siswa berkaitan dengan penggunaan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Artinya di sini dalam tahap pertama ini kita berusaha membuat siswa ini tidak merasa putus asa. Kita yakinkan dia bahwa semua orang pernah berbuat salah, bukan hanya kamu, nak. Kenapa? Karena kalau kita tidak stabilkan identitas anak, maka susah untuk menurunkan temperamen. Bisa saja dia membangkang, dia memberontak, atau dia tidak mau kita kontrol, dia tidak mau kita kita dampingi, kita tuntun. Sehingga level pertama ini menstabilkan identitas sangat penting untuk penyelesaian masalah siswa kalau kita berbicara masalah segitiga restitusi. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas tadi Bapak Ibu, akan sangat sulit, ini kata kuncinya, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Jadi dia lega, oh ternyata bukan cuma saya yang berbuat salah, oh ternyata semua orang juga berbuat salah. Jadi dia muncul semangat baru, muncul motivasi baru. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Jadi inilah tahap yang pertama pada penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas anak didik. Tahap yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat tanya yang biasa kita gunakan pada tahapan ini, misalkan, kamu pasti punya alasan, nak. Mengapa kamu melakukan hal ini? Atau yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru lagi. Artinya Bapak Ibu, pada tahap validasi ini kita mencoba memunculkan pertanyaan yang mana siswa itu mengaku sendiri atas tindakannya bahwa betul dia melakukan itu. Bukan kita yang mengatakan kamu melakukan ini. Tidak. Dari pertanyaan kita nanti siswa sendiri sadar, ya Pak. Misalkan Bapak Ibu, yang sering kita temui, ada siswa kita terlambat datang ke sekolah. Biasanya kita selama ini tanpa apa-apa, kita biasanya ada juga kita melakukan menstabilkan dan validasi, tapi kita lebih kepada tadi posisi penghukum. Kenapa kamu terlambat? Kenapa setiap hari kamu terlambat? Padahal di balik keterlambatan siswa ini, kita harus mencari tahu apa sebab akibat. Jadi di posisi ini tadi, kita mengatakan ke siswa, jangan khawatir, nak. Semua orang juga pernah berbuat salah. Dan Bapak yakin kamu terlambat ini, kamu punya alasan. Jadi dari situ nanti siswa akan bercerita kenapa dia terlambat, apa faktornya. Lalu setelah kita ketahui, baru kita memberikan satu solusi dan siswa itu kembali kepada keyakinannya sendiri. Level yang ketiga Bapak Ibu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Ya kan Pak ya? Ya. Seek the belief, menanyakan keyakinan siswa. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah satu tadi, dan tingkah laku yang salah telah kita validasi yang langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya.
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi Bapak Ibu, korelasinya kira-kira seperti ini. Ini berawal dari keyakinan kelas tadi. Makanya kita Bapak Ibu guru wajib membuat satu keyakinan kelas bersama dengan siswa. Karena nanti ketika anak buat salah, misalkan berkelahi, terlambat, tidak mengerjakan tugas, sering bolos, maka kita menyelesaikan masalah siswa tersebut, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi itu cikal bakalnya. Jadi pada tahap menanyakan keyakinan ini, kita menghubungkan siswa itu dan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Misalkan contoh kalimat pemantiknya atau pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa ke depan? Jadi ini kembali kepada keyakinan daripada peserta didik. Jadi Bapak Ibu, inilah pola segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, materi yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi inilah kebutuhan mendasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berhubungan dengan makan, minum, dan pakaian. Ini kalau materi Bu Intan barangkali kebutuhan primer. Ini kebutuhan mendasar manusia. Yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Love and gimana bahasa ini Bu? Belonging. Love and belonging. Cinta dan kasih sayang. Ini juga kebutuhan manusia. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan kelima, kekuasaan atau power. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita bertanya, apa kaitannya kebutuhan dasar manusia ini dengan peserta didik? Jadi korelasinya Bapak dan Ibu, kebutuhan mendasar ini harus kita pahami juga sebagai Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena bisa jadi, kenapa siswa ada masalah dengan dirinya? Kenapa siswa ribut dalam kelas? Kenapa siswa mencuri barang milik temannya? Kenapa siswa tidak mengerjakan tugas? Kenapa siswa malas untuk belajar? Bisa jadi karena kebutuhan dasar ini, yang kelima ini, belum terpenuhi atau ada yang tidak terpenuhi. Jadi itu korelasinya Bapak Ibu. Misalkan, di dalam satu kelas, kalau kita mengajar misalkan, ada siswa yang ketika kita menjelaskan, dia melempar-lempar dengan temannya. Maka bisa jadi siswa itu melempar temannya, mengganggu temannya, karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalkan kebutuhan untuk kebebasan. Atau misalkan kita mendapatkan siswa yang dia mencuri barang milik temannya. Jadi bisa jadi kenapa dia mencuri? Karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi itu kaitannya Bapak Ibu, kebutuhan mendasar manusia ini dengan peserta didik yang kita hadapi setiap hari. Sehingga kesimpulannya adalah ketika siswa belum terpenuhi kelima kebutuhan ini, maka berpotensi
siswa tersebut melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan tadi, yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kenapa? Karena kebutuhan ini, yang kelima ini belum terpenuhi. Jadi itu kaitannya Bapak Ibu, keyakinan kelas, kemudian masuk kepada kebutuhan manusia ini dengan siswa yang kita hadapi setiap hari. Jadi barangkali Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif di sekolah kita ini, yang mana tadi untuk menciptakan budaya positif ini kita kembali pada substansinya tadi, bahwa ada enam teori yang harus kita pahami sebagai Bapak Ibu guru untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Mulai dari bisnis positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol Bapak Ibu guru tadi, keyakinan kelas kita dan siswa, restitusi tadi, dan kebutuhan dasar manusia. Yang pada akhirnya Bapak Ibu, ketika keenam dimensi teori ini sudah kita pahami, maka bisa berdampak pada kita sebagai guru, sebagai aktor utama, punya kemampuan untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Untuk mengakhiri kegiatan ini Bapak Ibu, saya sudah mencoba satu kegiatan restitusi juga. Mungkin saya coba tayangkan implementasi dari pelaksanaan restitusi ini. Ini kemarin saya dokumentasikan dalam 2 kasus. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak CDP untuk mengajukan beberapa pertanyaan terhadap hasil presentasi dari Bapak Zega. Jadi Pak, apa yang sudah Bapak tampilkan atau presentasikan ini memang sangat baik dan mengubah paradigma berpikir kami sebelumnya tentang bagaimana cara menangani kebiasaan-kebiasaan buruk siswa di dalam kelas. Tapi bukan berarti juga Pak kami menelan secara mentah-mentah apa yang Bapak sampaikan. Karena ada juga yang kami yakini bahwa cara menangani siswa itu kami mungkin yang kami terapkan sebelumnya lebih baik dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Walaupun begitu tentu kita tetap membuka diri dengan hal yang baru ini, termasuk tadi mengubah gaya bicara kepada siswa, mengubah kata-kata, ya, mengubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dari sinilah muncul pertanyaan saya Pak, dan sedikit juga masukan. Dengan kita mengubah satu kata, maka itu akan mengurangi makna dari kata tersebut, dan kita tidak akan menghasilkan nanti sesuatu yang kita harapkan dari kata tersebut. Contoh, perbandingan antara peraturan dan keyakinan sangat jauh. Ya, peraturan, kalau kita memberikan sebuah peraturan berarti ada sesuatu yang kita wajibkan seseorang untuk melakukan hal tersebut. Kalau keyakinan, saya rasa bagaimana memahaminya untuk ini mungkin karena baru, hanya sulit memahami. Tapi menurut saya, kalau kita ganti kata peraturan itu, maka sebagian besar siswa juga nanti tidak akan mengikuti seperti yang kita harapkan tadi. Jadi itu satu masukan saya, keyakinan kelas ini jangan dimunculkan lagi, tetapi tetap dijadikannya sebagai kata peraturan kelas. Ya, karena peraturan kelas lebih bermakna daripada kata keyakinan kelas. Nah, kita mengharapkan siswa mau melakukan sesuatu. Ya, itu makna dari sebuah peraturan. Jadi ini dari sisi pemakna. Ini nanti bahan perbandingan dari Pak Tri tentang penggantian kata ini. Kami juga tidak tahu teori mana ini yang mengatakan bahwa keyakinan kelas lebih mantap daripada kata peraturan kelas. Selanjutnya, saya teringat
tadi lagi penjelasan bahwa kita jangan menakuti siswa dengan adanya hukuman atau membuat atau memberikan penghargaan yang berlebihan kepada siswa. Seakan-akan kita melakukannya tanpa tujuan apa-apa. Sementara dikatakan Pak Suher waktu pembina upacara, kalau orang yang tidak mempunyai tujuan, maka dia malas nanti untuk melangkahkan kaki, karena dia tidak punya tujuan, dia tidak punya sesuatu yang harus dicapai. Kalau kita tidak memberikan sebuah penghargaan, ya, dari apa yang dilakukan oleh siswa, maka otomatis siswa akan menganggap biasa saja dan tidak ada usaha di sana, karena mereka tidak punya sesuatu yang ingin dicapai. Ini berarti bahwa kita tidak melakukan penilaian kepada siswa terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bukan tidak kami setujui, tetapi menjadi bahan diskusi kita. Kami tetap yakin dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Suhir, bahwa kita harus juga memberikan sebuah apresiasi ketika siswa melakukan sesuatu yang baik, baik dari berupa pujian maupun berupa penghargaan nilai. Dan yang selanjutnya dari susunan tadi, kita sebagai apa pada siswa, apa pemantau, penghukum atau manajer, yang menurut penjelasan dari Bapak Tri tadi bahwa kita lebih baik berada di posisi manajer. Saya kurang tahu atau apakah itu kesimpulannya, tetapi saya rasa sesuai dengan yang Pak Tri katakan tadi, bahwa siswa itu berbeda-beda karakternya. Ada yang bisa dibentuk dengan hukuman, ada juga yang bisa dibentuk dengan persuasi tadi, dengan kata-kata. Ya, jadi bagaimana juga pendapat Bapak tentang itu? Terima kasih. Baik, luar biasa respon pertanyaan dari Bapak Ade Julius. Tepuk tangan untuk Bapak Ade Julius. Dari pertanyaan refleksi Bapak Ade Julius tadi itu luar biasa. Artinya apa? Ada satu niat hati untuk kemudian beranjak dari satu posisi ke posisi yang lain daripada mewujudkan perubahan. Bapak dan Ibu, inilah konsep pertama dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Ini sebetulnya cikal bakalnya. Satu prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Lalu kaitannya dengan tadi kepada pertanyaan Bapak Ade Julius, bagaimana perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Pertanyaannya Bapak Ibu sederhana. Apakah peraturan kelas itu salah? Tidak salah. Apakah keyakinan kelas itu lebih baik? Tidak juga lebih baik. Tetapi ada satu beranjak dari pemikiran ini. Kalau dulu Bapak Ibu, zaman kami saja, apalagi zaman sebelum kami, itu siswa dibentuk dan berhasil. Berhasil waktu itu dengan gaya waktu itu juga. Kita dibentuk oleh penggaris, kita dibentuk oleh pukulan. Artinya kita juga waktu berhasil di model itu. Nah sekarang paradigmanya bergeser. Berdasarkan filosofi Kage, maka pada saat ini juga paradigmanya adalah bagaimana kita memberhasilkan siswa dengan model saat ini yang katanya ramah anak. Lalu kalau kita pikir secara mendasar, betul memang peraturan ini tidak salah. Tetapi hanya kemudian ada satu nilai pada peraturan kelas ini yang kemudian siswa merasa terbebani. Itulah peraturan kelas. Artinya kalau boleh kita klasifikasikan, peraturan kelas ini level paling bawah. Jangan merokok, dilarang terlambat, dilarang membuang sampah, itu peraturan. Lalu peraturan dan keyakinan sama-sama muaranya untuk diikuti. Tetapi ketika pada keyakinan, maka siswa tidak merasa terbebani. Jadi ada satu nilai yang diyakini siswa. Datang
tepat waktu. Jadi kalimatnya pun positif. Jadi tidak ada stigma ke siswa bahwasanya ada satu kata yang membebani. Jadi kira-kira di situ Pak Gea, perbedaan yang cukup mendasar antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Dan biasanya lagi peraturan kelas ini biasanya dibuat sepihak oleh Bapak Ibu guru. Nah, Bapak punya peraturan. 1, tidak boleh terlambat mengerjakan tugas. 2, tidak boleh keluar masuk. 3, dan seterusnya. Harus dilaksanakan. Itu peraturan. Sementara kalau ada keyakinan, kita berikan kebebasan kepada siswa apa yang ingin kita sepakati. Jadi itulah kira-kira untuk peraturan kelas dan juga bahwa ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Dari penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir tingkat paling tinggi adalah sebagai manajer. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah siswa bisa berubah karena dihukum? Bisa. Di 5 posisi ini siswa bisa berubah? Bisa. Lalu kalau kita mau flashback, dulu zaman kita itu biasanya dibentuk karena hukuman. Kita mau jujur seperti itu. Dan kita juga gigih. Nah, pertanyaannya inilah perubahan paradigma. Ketika di zaman sekarang ini kodrat zamannya, maka kita berusaha membentuk siswa sesuai dengan zaman saat ini. Tidak lagi saatnya kekerasan, tidak lagi saatnya menghukum. Karena masing-masing level ini Bapak Ibu ada konsekuensi. Bisa jadi kalau kita sebagai penghukum ke siswa itu memang berubah. Tapi ada konsekuensi, siswa itu bisa menyimpan dendam ke kita Bapak Ibu guru. Artinya, selesai yang satu akan ada bibi yang lain. Nah, inilah sekarang yang di program pemerintah ini, bagaimana kita Bapak Ibu guru bisa menjadi sesuatu yang ramah bagi anak tanpa hukuman. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita selalu menghukum siswa, maka konsekuensi yang terjadi adalah siswa itu secara motivasi bisa lebih menurun. Yang berikut tadi yang disampaikan Bapak Gia, bagaimana penghargaan. Ini juga satu hal yang mungkin menjadi substansi bagi kita bersama. Ternyata Bapak Ibu, sebelum pun saya masuk di grup penggerak ini, saya sepakat bahwa hukuman itu penting, penghargaan itu penting. Tetapi setelah masuk ke teorinya, ternyata ada beberapa efek pada penghargaan ini. Bahkan ada satu kalimat yang cukup ekstrim, Bapak Ibu, katanya dihukum oleh penghargaan. Contoh sederhana Bapak Ibu. Karena memang tidak kita sadari. Dalam satu kelas, tentu secara karakteristik siswa ini punya kemampuan yang berbeda-beda, itu harus kita akui. Dan kita guru harus hadir untuk memenuhi kebutuhan itu. Dalam satu siswa ada misalnya siswa yang mungkin kemampuannya lebih baik. Hari ini dia mengerjakan tugas lebih cepat dari teman-teman yang lain, misalnya. Baru kita Bapak Ibu guru memberikan penghargaan secara verbal, kata-kata, semangat, bagus, luar biasa. Lalu ke depan pertemuan berikutnya, si anak ini melakukan yang baik, lalu kita lupa memberikan penghargaan. Inilah teori ini sebetulnya, memang betul-betul sudah mereka selidiki. Maka si anak itu bisa jadi ada satu pertanyaan di hati dan merasa mundur, kemarin kan saya berbuat baik sama ibu ini, sama bapak ini, saya dikasih penghargaan. Hari ini kok tidak? Nah, itu konsekuensinya kalau siswa selalu kita berikan penghargaan. Boleh penghargaan tetapi lebih spesifik. Artinya tidak dalam tatanan satu kelas. Itulah kemudian yang kita didorong untuk ini. Berbeda lagi penghargaan untuk akademisi. Maksudnya kan di akhir tahun ada nilai tertinggi, itu juga biasa. Tapi maksud penghargaan di sini tadi dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa melakukan sesuatu tidak bergantung pada penghargaan itu. Konsekuensi kedua, ketika misalkan ada siswa, dia melakukan sesuatu yang baik, lalu tidak ada lagi penghargaan bagi Bapak Ibu guru, bisa jadi ke depan dia tidak berbuat lebih baik lagi. Kenapa? Karena tidak ada penghargaan. Begitu juga dengan hukuman Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu guru atau kita selalu memberikan hukuman, maka siswa akan bergantung ke sana. Dan tadi sudah kita tampilkan bahwa memberikan hukuman dan penghargaan itu masih posisi motivasi ekstrinsi dari luar itu. Artinya ketika faktor ini tidak ada, maka siswa kembali kepada sebelumnya.
tidak permanen. Tetapi yang kita arahkan adalah bagaimana siswa melakukan sesuatu karena nilai-nilai keyakinan. Itulah motivasi intrinsik atau dari dalam. Jadi Bapak Ibu, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk merespon pertanyaan dari Bapak Ade Julius. Baik, terima kasih kesempatan. Pertama-tama dulu kami ucapkan terima kasih ini kepada Bapak Tri Judolfin bahwa apa yang telah disampaikan pada saat ini membuka cakrawala kami berpikir dan menambah pengetahuan, walaupun sebelumnya sebenarnya ini sudah dilakukan oleh semua Bapak dan Ibu guru, dan dengan ada materi yang seperti ini bisa menambah pengetahuan. Yang perlu kami tanyakan di sini terkait dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gia tadi tentang peraturan dan keyakinan yang berlaku di suatu kelas. Kalau misalnya Bapak dan Ibu guru ini, dia ini adalah salah seorang guru mata pelajaran, tidak termasuk wali kelas. Karena biasanya yang membuat keyakinan kelas ini adalah wali kelas itu sendiri. Apa saja yang perlu diyakini dalam suatu kelas ini. Lalu seorang guru mata pelajaran masuk di dalam kelas tersebut, seorang anak melanggar daripada keyakinan ini. Mungkin dalam hati Bapak Ibu mata pelajaran yang masuk di dalam kelas ini sangat melanggar daripada aturan. Bapak Ibu guru yang masuk ini juga tidak tahu apa keyakinan yang telah disepakati sebelumnya oleh peserta didik dan wali kelasnya sendiri. Pertanyaannya di sini, apakah guru mata pelajaran bisa menyelesaikan masalah ini kepada masalah yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas ini, sedangkan keyakinan yang berlaku di dalam kelas ini belum dia tahu sebelumnya. Jadi itu yang perlu kami tanyakan di sini. Sekali lagi, apakah guru mata pelajaran ini bisa menyelesaikan masalah ini? Sebelumnya dia tidak tahu keyakinan apa yang biasa berlaku di dalam kelas tersebut, atau siswa ini dikembalikan atau diserahkan, disuruh sama Bapak Ibu wali kelasnya sendiri. Terima kasih. Keyakinan kelas yang membuat keyakinan kelas itu tidak hanya wali kelas, tapi seluruh guru mata pelajaran. Karena itu nanti kaitannya bagi kita sebagai guru maupun untuk mengobservasi, mengamati perkembangan dan menyelesaikan masalah siswa. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini tidak semata-mata hanya dibuat oleh wali kelas. Masing-masing kita Bapak Ibu guru punya keyakinan tersendiri dengan siswa. Jadi barangkali itu Pak Suher yang bisa saya sampaikan, karena bisa saja keyakinan kelas untuk guru yang satu dengan siswanya bisa saja berbeda. Ada yang lain dengan guru mata pelajaran yang berbeda. Sehingga keyakinan kelas ini nanti setiap guru mapel pada saat dia menyelesaikan masalah siswa akan dikaitkan dengan apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Sehingga siswa selalu dikembalikan ke sana. Sehingga siswa ini betul-betul bisa kembali nanti kepada komunitas dalam kelasnya dengan penuh semangat dan motivasi lagi. Jadi itu Bapak Suher yang bisa saya sampaikan. Satu lagi mungkin Ibu Intan. Mau kita selesaikan dulu. Terima kasih Pak buat waktu yang Bapak berikan, dan untuk materi yang Bapak sampaikan hari ini seperti yang disampaikan Bapak Suher tadi sangat memotivasi kami ke depannya bagaimana untuk tentang keyakinan kelas kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, ada yang mau saya tanyakan Pak. Tentang kebutuhan dasar manusia Pak. Ya. Ya, tadi ada itu untuk survive ya, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Jadi Pak,
Ini mau saya tanya Pak, bisa ya, agak sensitif ini. Saya memang kadang melihat siswa di kelas, ada yang menarik, misalnya dari segi kayaknya dia kurang terawat, atau kayaknya belum makan, atau kayak kecapean. Jadi saya mau tanya, kamu tadi udah makan? Belum Bu. Kenapa? Gak selera. Jadi saya nggak ada mengomentari mamamu masa apa, tidak begitu. Tapi kalau kata nggak selera berarti bukan karena nggak ada makanan ya Pak ya. Nah, jadi saya memberikan masukan nasihat kepada mereka. Kalau mau ke sekolah wajib makan. Karena walaupun hanya duduk-duduk di sekolah, mungkin tidak ada pelajaran di olahraga, tetap juga kita membutuhkan energi untuk menerima pelajaran itu. Kemudian Pak, ini cinta dan kasih sayang ini berarti dalam keluarga ya Pak ya. Karena anak-anak kita ini Pak, saya lihat ada yang jauh dari keluarga. Jadi menurut Bapak sebagai CGP ini bagaimana Pak mengatasi, mendukung anak-anak kita yang kebutuhan dasar ini ada yang belum terpenuhi? Bagaimana caranya? Gitu. Demikian Pak, terima kasih. Iya, luar biasa respon dari Ibu Intan, tepuk tangan untuk Ibu Intan dulu. Baik, Bapak Ibu, bicara soal kebutuhan dasar manusia, apa tadi kaitannya dengan pesan tadi di Bapak Ibu? Di sini kita hanya berperan untuk kemudian mengobservasi, mengamati dari tindakan siswa ini, misalkan kurang semangat belajar, berkelahi, mengambil barang teman, maka kita mencoba mentelusuri kebutuhan mana kira-kira yang belum selesai. Kalau tadi bicara soal kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival atau kebutuhan mendasar, makan minum, maka kita di sini tentu tidak punya daya 100% untuk memenuhi makan minum siswa. Tetapi kalau kita tahu kebutuhan itu belum terpenuhi ke siswa, maka kita bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa. Itulah tujuannya. Mungkin kita bisa mendiskusikan bersama orang tua bahwa si anak kita di sekolah ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya soal selera, apa tidak selera, itu tergantung lidah juga Ibu, ya kan? Nah, kemudian untuk cinta dan kasih sayang ini bukan hanya dalam keluarga Ibu. Dalam sekolah ini juga kadang ada siswa, dia melakukan sesuatu akibat karena dia kurang diperhatikan. Nah ketika kita tahu itu kebutuhan dia yang belum terpenuhi, maka kita sebagai guru harus hadir ke dia untuk betul-betul menumbuhkan bahwasanya dia adalah satu komunitas yang harus butuh kasih sayang dan dicintai. Jadi barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kak Dewa. Baik Bapak Ibu, demikianlah presentasi saya terkait dengan sesi berbagi tentang budaya positif, dan saya berharap kegiatan ini bisa kita implementasikan di masing-masing kelas. Di kelas kita mengajar pada dasarnya dan akan nanti bermuara dia sehingga terbentuk budaya positif sekolah di SMP Negeri 3 Siluwadi yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktu, atensi, dan apresiasi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Atas kelemahan kekurangan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita semua, selamat siang. Yahoo.